Awas ya besok kalau gue nyuri lu bilang gue salah ya. Mencuri kan? poin. Poin nggak apa-apa. Poin. Apalagi di MP lain emang harus kayak gitu. Oke, perubahan kali ini ternyata Onyx ada di first pick. Nah, ini pakai teori gua kemarin guys sih, Be. Katanya lo gak percaya Klenik. Bukan Klenik. Ah iya ayo, kadang nggak percaya Apa-apa, Klenik. ya udah apa Bukan lo keluarin Klenik, dikit. Berarti lo lepas. percaya Classcaster? Nggak, percaya Classcaster dong. Lepaskan Fanny Kairi karena ada chance dia miss kabelnya. Enggak ternyata. Enggak. Oh, Onyx yang ban? Onyx yang ban. Onyx lagi nggak mau main Fanny. Lo tau gak kalau lagi Oh. gak mood, ya jangan dipaksa untuk main Fanny. Lagi gamut apa bad mood? Lagi gak mood. Oke. Soalnya bad mood biasanya lebih bahaya. Lagi main kan, udah bad mood. Hah? Udah bad mood. Ah capek ah gitu ya. Iya. Tapi kalau Fanny yang di ban berarti ini masih ada beberapa hero lain nih. Hampir dari semua role berarti. Ini kalau ngomongin first pick masih banyak sih. Bahkan Chushin masih ada. Gord juga mungkin jadi option rebutan juga. Movius udah di ban. Movius sudah. Kalea gimana udah di ban. Tinggal ya tadi mungkin beberapa yang bakal lepas. Sora ternyata. Guinevere gimana Guinevere? Ini Guinevere tuker Gue river siapa? Lucian ya. Oh Freya. Tuker Balik lagi kayak leg 1 Freya diambil. Iya. Dibalaskan dengan Chushin. Ini dia nih kalau kita ngomongin tadi ya draft recapnya kan sempat ada tuh di leg 1. Freya 3 game dari Onyx. Iya ini Chushin plus apa nih? Gwyn kah? Wah. Win lucu sih. Joksin sama Guin, sabar gak sih? Itu udah langsung pick 3-nya Arlot. Itu combo banget. Dinamis banget masalahnya kombonya. Ini nih belum tentu nih Freya-nya di arah EXP bisa di gold ini. Bener, Iya garantu. memang. Kemungkinan malah lebih bisa di gold gak sih? Iya, kalau gold kan tinggal purify Freya-nya. Dua picknya ini salah satunya kan Gord nih. Kemungkinan ya dari Onyx. Tunggu dulu lah, kita lihat dulu nih. Dari pick temannya Juxin-nya. Juxin plus Cloud langsung. Oh ini jatuhnya pick PD sih. Iya. Karena tadi kan juga kalau kita lihat Cloud-nya pick atas kan. Iya, just in case apapun yang dipick sama Kelra, jadi setidaknya udah dilawan sama Eman. Valen. Valen ya, gue pikir tadi mau ke Gord. Untuk gak kena freeze Juxin, untuk ya bisa nge-burst depan. Karena Oke. pasti ada depan kan, siapapun itu. Ya mungkin lebih milih untuk team fight ya. Karena kan Valen lebih ke cocoknya atau suitable-nya hero team fight. Dan dia juga bisa banget untuk menangin matchup di early. Dengan membawakan Brave Smite, bukan Impurage ya, Brave Smite. Kayak adu-adu HP doang dan Yushin. Bisa Kelra nih, Bentar, bisa Kelra ini, Yisan Sin-nya. makanya ini flex banget nih Super flex. dari Onyx. Karena Freya-nya udah muncul. Tapi tetap sih respon 3-nya boleh ngambil roamer gitu mungkin glue. Bentar. Aku penasaran. Ini kan dua-duanya fisikalnya udah keluar nih. Freya damage-nya sakit. Shin early game damage-nya sakit. Ditambah di road jungle tank, ini kayaknya bakal menarik karena Wah, dengan adanya Spectre Step, dua-duanya bakal connect loh, physical damage soalnya kan. memang. Bisa masuk opsi juga, tapi kalau misalkan dibalikin nih, Be. Awalnya ditabrakin terus. Ini dua orang gak punya lahan farming, Be. Ya udah pasti ya. Karena mid game-nya bakal repot karena Chushin juga, Lim. Ini kalau kita ngomongin di road kan bukan tipikal hero yang bisa lama-lama juga nih lawan Chushin. Hylosnya bagus lagi. Hylos-nya bagus juga. Ben Gatot dong. Ya ini dengan adanya Shin Freya ya, kita tahu sendiri bahwa Hylos ini juga udah menutup lumayan banyak nih untuk dua hero ini. Udah bisa megangin dan nelen damage yang cukup banyak dengan Revitalize, Glorious Pathway juga. Bisa Ben Gatot gak sih? Ben Gatot atau bahkan Hilda chip dulu. Oke, macro play-nya ya. Karena ada Mountain Shocker, dikasih chip lagi sakit juga kepala. Ah udah pasti tuh. Ngomongin soal landing jauh repot gitu kan. Mau nge-trap salah. Yang ada di trap duluan pasti sama chipnya, makanya ditutup aja di sini. Ya 2-0 Kak ya pengennya ya. Oke. Oke. 2-0. Oke. Kita lihat nanti ya. Kita lihat dulu nih. Karena drafting dulu. Dari Onyx, XP-nya berarti ya. Hmm. Yang bisa jaga belakang nih Yusong Lapu kayak boleh masuk radar nih. Yisan Yusong kan? Iya Tabrak Yusong sih Yusong. menarik sih. Enak juga tuh Lapu yang instan. Oh, atau Pakito. Mas gitu. Arlot dulu. Arlot Karena dulu Chushinnya masih banyak kombonya nih. Ya gue setuju banget sama Arlot ya. Ya karena kan masih ada combo Guinevere Arlot juga kan. Iya, gue refer Arlot masih possible. Bahkan kalau ngomongin ke arah Arlot ini nanti akan ngeganggu banget. Atau bahkan sesimpel combo Akai Arlot aja masih ada. Jadi patahin di Arlotnya. Tapi kalau ngomongin Ake kayak jauh ya, Be. Menurut gue agak cukup Kan balik berat. lagi. Nanael plus Erpang. Tank jungle nih Nanaelnya. Erpang, Iya. Series. Erpang, Erpang. Erpangnya
Loh, Ada kan kata kata Koet Koet. kan Ada. kata Koet balik membantu layar. di balik layar. Iya. Gua Ini nggak dah, ngerti. satu Oke. nomor dulu nih, satu nomor nih kemana nih? Ya boleh Gatot sih. Abisin ya. Cow dulu. Oh, cocok. Chow Keyboy emang agak lain. Tapi jujur kalau Gatot berarti ada 2 revitalize nih. Hmm. Mid-nya juga lumayan strong dari Onyx. Ya tinggal pukul-pukulan di midnya pasti. Ini Kelra lagi mikir nih apakah dia akan pakai Freya atau pakai Isansin nih soalnya. Atau jangan-jangan kalau nekat banget pre-XP, Isamsin jungle, Harit gold lane. Nah, Nice itu. tambah 3 lagi farm. tuh. Tiga farmer. farming tuh. Makin susah tuh landingnya ya. Oh, let's go nih. Sandy. Satu. Apa? 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 Mana lagi? Sak. Kasih miring. Miring, miring. miring. Agak di lock miring, sih. miring. Kasih Nah, 2-1. Kasih Eh, 2-1. miring Miring lah. lagi dah. Udah. Gimmick terus gimmick. Iya kasih Aduh. 2-1 ya. Kasih Tadi. 2-1 ya udah oke. Tes, coba kan. Kita lihat dulu. Lapu-lapu kena kan? Masuk radar, Be. Pasti masuk. Dipaksa Yuchong kan? Ya Yuchong juga menarik soalnya. Hmm. Untuk megangin di area turtle-nya kan lebih secure juga karena kan adanya Furious Dive, Petri. Suyo dulu. Suyo. Just in case apapun nanti posisi dari XP lane-nya, setidaknya dia udah ngamanin terlebih dahulu. Iya. Dan bahkan dia punya burst. Kalau misalnya tiba-tiba ada Isansin di tangan dari Kelra, dia masih bisa ubah-ubah. Atau mungkin mau power steal terhadap fighter tank-nya Kairi, we never know. Skypierce sih yang paling penting ya. Karena Oke. ini udah kelihatan hero Skypierce-nya ke Suyo. Trinity-nya bakal ke Cloud. Draft yang sangat stabil sekali terlihat di sini dari BTR by Pakito? Vitality. Itu dia Pakito yang tadi sempat kita mention. Wow, ini 3 damage, Be. Landing jauh. Wait. Pakitonya bisa di jungle juga soalnya. Dan Khalid. Oh, Wow. Pakitonya no, bisa no, di no. jungle juga. No. Awas, hati-hati. Harusnya sih Banyak menurut nih gua ya, flexnya nih, banyak flexnya. Freya di gold lane, Iya. Pakito tetap di EXP. Itu normalnya. Itu normalnya. Tapi kita tahu ini Onyx. Flexnya juga bisa banyak. Dan last pick. Nggak ada Povius. Yuchong. Yuchong. Lapu juga nggak ada. Kalau badan lagi gimana, Be Uranus? Gimana kalau misalkan hero screening Esmeralda dengan adanya shield evac? setuju. Aku Uranus sih. Gue Esmeralda sih. Uranus, Kalau mau screening Esmeralda, ya, kalau iya. screening. Tetapi kalau Uranus ini bisa bersehilang cepet banget. Ya nih, karena Ben. kan kalau misalkan stacknya hilang di jab-jab, bonyok juga. Iya. Tapi Yuchong masih paling ini ya. Atau setup hero Teris. Glue. Ternyata badan juga. Ini yang gak langsung hilang karena jab-jab, Be. Iya Dan sih. bisa dibalikin Iya. juga. Hati-hati dibalikin ya karena tiba-tiba nggak dapet momennya dan ternyata burger Patricknya full. Udah pasti bakal langsung diangkat balik. Wow, tapi ini hero solid banget dari keduanya. Dari hero, dari draft di game kedua. Oji, ngeliatnya gimana, Ji? Gua sih ngeliat kali ini glue-nya lucu. Jadi gue suka di draftnya dari Bigetron. Di last pick lagi. Kami? Ya, Gimana, Be? sama ngelihat BTR by Fighter itu dengan kejutannya. Ini sangat-sangat stabil dan sangat-sangat punya potensi untuk menangin objektif juga. Oke. Lip. Kita lihat nanti, gue mungkin Onyx ya. Oke. Lebih Solid. nekat dengan 3 damage. Aku suka nekat. Oke, suka nekat, suka demaker dan ini dia. Kita bakal menyaksikan di mana Onyx yang dari kemarin masih berjalan dengan mulus dan hanya dihentikan oleh Bigetron di leg yang pertama dan di leg yang kedua. Mereka tercuri 1 poin. Mampukah Onyx membawa ke game yang ketiga atau Bigetron menutup kemenangan beruntun dari Onyx? Soebil, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Malam minggu nih. Malam minggu. Iya kan? Kapan? Sekarang malam Oh minggu kan? iya. Sorry lupa. Sabtu malam. Sabtu malam buat gua, bukan malam minggu. Oke, sabar. Di area tengah udah ada poke damage nih dikeluarkan dari keduanya ya. Sama-sama galak pastinya nggak mau sama-sama kalah darah. Dan sebenarnya bukan masalah kalah darah doang sih. Oke. Tapi pattern-pattern dari jungle ini akan jadi tanda tanya. Gue waktu itu ngeliat Nail dengan pattern uniknya yang sekarang udah hampir jarang keluar ya. Ya ngambil duluan ke monster jungle Lava Golem dan juga Fire Beetle ya. Iya. Sering dilakukan juga. Kayaknya tuh special case kalau Harley deh. Waduh. Tiba-tiba ada yang datang. Pak Yono di sana, Pak Kuito dengan Luffy. Iya, Coba iya. menggertak para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Konsepnya Oke. memang join-join, kena trap. Surprise! Happy birthday! Tapi nampaknya di sandangan heavy left punch double. Berhasil membuat Luffy tidak terkurang. Dan bisa dibilang hanya absorb damage tadi yang hilang, Profesor. Ya, minimal ada 10% ya dari damage Man. reduction-nya. Man? Man? Really?
Dia berani sekali di sana dan Wah. kalkulasi dari prianya ternyata matang. Kairi. Di sana Kairi akan coba datang dengan Treslas, akan coba dipaksa ditutup oleh Sas. Terrify dari Sas menghentikan jalan dari Vin sehingga dia harus linglung di tengah jalan. Oke, dan Factor Emblem plus FOB. Itu yang bikin tadi darahnya dari Lutfi naiknya banyak banget. Itu dia. Pas spread juga kan, banyak target. Mas spread, banyak target, shield effect-nya juga luar biasa. Dan itulah salah satu yang membuat Heavy Life Punch begitu spesial dari skillnya Pakiro. Dipotong lagi jalan duluan level 4 dari Lutfi. Ini Safit setup turtle nih. Oh, itu dia. Dengan adanya Kairi yang berhasil mendapatkan turtle kali ini, mereka akan teamfight dengan sangat besar. Dipaksa dengan Reggie Session ke arah belakang. Naim coba melakukan cover, tapi Shogun menargetkan di mana Kairi berada. Burgernya sudah berhasil ditangkap dan bahkan Kairi termakan instant kill. Kiboy juga dilahap oleh Nanail. Sedangkan Lutfi tidak bisa berbuat banyak. Nanail mencoba untuk menghindari dan di-cover oleh seorang Moreno. Shogun, ketika Kelra sudah bertantrum, Shogun cuma ikhlas di depan sana. Tapi kayak nggak terimaan banget ya memang begitu mereka mau coba cari something be dengan turtle yang sudah diamankan oleh Onyx. Ya minimal ada satu pertukaran ya, yaitu adalah point kill dan point killnya dapat. Tapi ternyata dibalaskan juga dengan Kelra yang join the fight. Sementara Eman mendapatkan apa yang paling bisa didapatkan, itu adalah platingan. Karena nggak mungkin datang tiba-tiba Cloud-nya. Buang Blazing Duet itu malah terancam juga nanti Eman-nya. Dengan adanya tantruman dari Freya dengan Valkyrie Descent. Tapi kalau nggak mau diamanin Moreno sih Nail hilang tadi. Kalau nggak diangkat derajatnya Lutfi hilang Nanail. Itu dia. Buat sekarang semuanya bakal turun dulu temponya. Karena fight barusan cukup diunggulkan dengan adanya Kelra dapetin satu assist. Udah ngebuat juga Shogun tumbang karena emang Shogun udah ngebuang flickernya di awal ya. Ketika dapetnya adalah Kairi. Ini pasti dipotong-potong terus ini sama Pakito. Dia unggul move pasti atau kalau nggak trapin Pakitonya. Bisa Iya. jadi opsi juga. No. Sekarang malah sakit Nanailnya tuh banget. double jab bonyok ya. Ya, ini build-nya Lutfi mungkin pernah pakai Pakito juga dengan build full cooldown, Be. Ya itu full cooldown. Bisa Hunter Strike, bisa War Axe juga. Banyak sih, Oracle juga ada. Or X Brute Force Brute biasanya. Force ada juga. Yang penting FOB-nya ada. Wah, Valkyrie. dipaksa karena lihat dia di depan sana mau tidak mau Blazing Duet tapi di cancel. Flicker for defensif. Dari Kelra tahu tidak ada lagi Battle Mirror Image. Jadi mau tidak mau harus menggunakan Blazing Duet tapi ternyata ada Kiboy, ada Kelra nggak cukup. Diselesaikan Sans menjadi target utama. Crimson Maker for defensif. Mencoba untuk menargetkan siapapun di depan sana. Permasukan dari tim Megatron by Vitality berhasil menangkap satu dan Sans hilang di telan bumi. Damage dari Kairi terlalu besar, bahkan Moreno harus bergerak belakang mencoba untuk Lutfi? menggocek Lutfi, miss kill. No flicker for this time, tapi Kiboy akan coba menutup jalan permasukan dari tim Megatron by Vitality. Mendapatkan posisi di Wah, depan Lutfi. sana. Eman datang, tapi nampaknya Kelra sudah terlalu tantrum untuk bisa dibendung. Dan Shogun memilih untuk mundur. Shogun pun gak berani karena Kelra terlalu dilepas? mengganas. Dan dilepaskan begitu saja. Shogun masih ada flicker dan selamat di arah top lane. Wow, bahkan tidak di backup sama sekali. Dicuekin tadi, Be. Dan hati-hati Kelra. Nabrak turret kayaknya bukan jadi opsi yang bagus. Enggak. Udah cukup ya. Karena emang balik lagi mungkin ingin memberikan ruang aja untuk farmingnya Eman, Lim. Tapi Lutfi. Wow, Blazing Duet! Dan terotplay! Outplay Eman kali ini memberikan outplay terhadap Lutfi. Berhasil menggocok. Dan kita lihat di sini, dengan adanya double jab membuat permasukan dari tim Megatron by Vitality berhasil mendapatkan satu point kill. Wah, turret juga di atas lagi nih dapat nih. Wah, keuntungan berlipat ganda ya. Attack dan attack yang on point. Tapi walaupun begitu, memilih disengage di bagian top lane. Karena lagi-lagi mereka mainnya 3-2. Mereka play for Eman. Gak Ya, masalah karena selama ngangkat. Itu dia. Golden Star Soul sebentar lagi akan jadi dari Eman. Dan itu akan menjadi sinyal untuk teamfight lagi, Lim. Oh, ditutup jalannya Nael! Nowhere to run! Gila, Gak ada dikejar. jalan untuk pulang untuk seorang Nael. Gak ada jalan escape kali ini Nael. Yap, langsung bisa di-punish ya. Kayaknya bakal cari lebih deh. Ditabrak lagi atasnya, lihat Shogun. Dia menangkap siapapun. Bakal coba dipaksa. Dengan adanya close pathway, setidaknya mereka bertahan di arah top lane. Agresifnya Onyx beda dari game yang pertama ini. Ya, mereka emang mau ngegas dan harus ngegas dengan draft seperti ini. Di mana mereka bawa Freya, bawa Pakiro. Full dive composition kayak gini, yang punya dash ability udah pasti bakal masuk duluan. Wah, tapi Kelra ingat ini udah ada Moreno dengan glowing one-nya nih, Profesor dan Lim. Sementara dari temponya masih dipegang Onyx tahu. Kayak goldnya juga masih di mereka. Tapi ya memang sih by moment sebelumnya, Bigetron kayak lumayan bangkit lah.
Mereka lumayan coba untuk catch up dari pressure-nya. Dan jangan salah, Onyx ini dia punya banyak sekali core. Dengan kondisi yang kayak gini, pelan, gak ditaikin temponya, Onyx nantinya bisa lebih unggul. Itu dia makanya. Harus diimbangin juga temponya ya sama BTR by Vitality. Makanya mungkin beberapa kali mereka lepasin ke arah dari Shogunnya, biarin Shogunnya tumbang. Tapi yang penting emannya farming dan itu dia Golden Staff. Akankah ini Sakit. menjadi sinyal untuk team fight? Sekarang sakit sih, Be. Sekarang Oh, sakit. double jab. Tapi double jab dikeluarkan, Eman masih bertahan di depan sana, retribusi dikeluarkan. Target menuju ke arah Lutfi, memilih untuk mundur, tidak mau terlalu terburu-buru dengan keluar set Eman. Sedikit demi sedikit mencoba untuk memblocking menuju ke arah Keyboy, tapi Eman tidak keluar skill apapun. Wih, Masih ada blessing duet, masih ada flicker. Kalra sebagai orang yang tahu raging seslam, tapi double stun bahkan Eman hilang. Solo kill dari Batu Flame. Kairi berhasil mendapatkan satu point kill. Kalra tertarik dari depan sana, mencoba ditutup Nanail karena jalan untuk pulang. Lutfi is coming, tapi lihat Shogun, seorang diri, bakal coba dimakan oleh Kairi. Shogun, mau kemana kamu? Mau kemana anak emas? Dan langsung dimakan sama Kairi. iya, hanya ada Kelra yang menjadi korban ya. Tidak ada retribution dan tadi fight di arena turtle itu benar-benar objektif dari Bigtron, hanya kill hero-nya. Kill, dan kill. 3000 gold langsung diungguli 9 banding 5. Oracle dari Lutfi, shieldnya akan semakin lebih mendominasi. Flying Cloud semuanya datang. Tapi nggak bisa berbuat banyak. Karena tetap bakal kalah jumlah juga di sana. Kualitinya ada Keyboy yang menghadang. Hati-hati. Oh, iya. Sekarang goldnya udah 4.000. Berarti memang hampir semua lini kan. Di Sunsin, ada Freya, Ya, itu punya damage semua. Temponya digas dari awal kan soalnya sama Onyx. Tapi mereka nggak expect sih Eman solo kill di arah bottom lane Lutfi solo kill Eman. Itu Itu, tadi. iya kalau tadi masih ada Eman mungkin team fightnya beda. Ya, karena Blazing Duel-nya udah kebuang ya tadi di bawah. Makanya udah ke-delete satu otomatis. Dan Lutfi dengan double jab, dengan knock on strike. Itu yang menjadi alasan kenapa dia bisa survive. Apalagi dengan adanya damage reduction ya. Buff baru dari Pekito. Ketika dia menggunakan skill-nya dalam keadaan enhance. Oke, sabar dulu. Luar pasti, Keyboy terlalu depan kah? Hanya dipok aja. Eman juga nggak boleh ngambil resiko terlalu lama di depan. Udah jadi damage yang sakit banget dari Kairinya ini bisa panis loh. Malefic udah di tangan. Itu dia, udah cukup ya. Karena Cukup. Hunter Endless-nya udah ada Vin soalnya. sih bisa hilang. Jujur Vin bisa hilang. Tapi lihat di depan sana Eman memilih ke arah belakang. Dan di belakang sana Keyboy. Raging Sestrom tertangkap. Akhirnya berhasil dimakan oleh Shogun. Meanwhile berpasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan karena Shogun. Terlalu jauh damage dari turret tidak bisa dibendung. Pertukarannya jujur nggak worth it antara Romer dan DXP. Didorong Oh terus. dipancing Nile sengaja. Dengan ada tantrum dari Kelra. Kelewat batas tapi ternyata Kelra. Kali ini terlalu sakit. Nile! Eman masih mundur ke arah belakang. Nile yang hilang. Tidak cukup worth it. Dan bahkan terlalu tantrum Kelra untuk bisa dihentikan. Tapi lihat. Pergerakan kali ini. Lutfi. Lutfi. Wah, pressure-nya. Gak jadi recall di sana, Eman. Gak jadi recall karena visionnya Sans itu ngebuat Lutfi bisa terbang pakai flickernya. Betul. Oke, Lordnya sekarang terbuka. Onyx naik goldnya ya. Hampir ke 6.000 gold dan sinyal kontes gak ada sih dari Nggak ada. Bigetron. Lepasin aja kayaknya. Perbedaan sejauh ini mereka pasti bakal memilih objektif lain. Farming kah, buka ruang tentunya untuk Eman. Dan membiarkan Lordnya di tangan dari Onyx. 7.000 gold soalnya. Wah gila. Bukan Terlalu gap yang jauh. bagus soalnya untuk melakukan team fight kan di sini. Terlalu jauh sih. Dan jujur ya, Shogun menurut gua agak terlalu offside dari tadi. Yang ngebuat Shogun, kalau misalnya Shogun offside-nya, kalau nggak dia nggak ada following up damage, kalau dia udah dapetin satu, dia udah harus dimakan sama turret. Nih. Sedangkan Shogun ini adalah komponen paling penting di dalam team fight. Ya, dia punya sisi, dia badannya juga. Wah, tapi damage-nya Eman boleh-boleh ya. Udah boleh sih, di respect emangnya lagi-lagi ya. Hampir Swift Trinity. Dan itu pun kalau misalkan selesai dengan Malefic Gun akan semakin lebih menjanjikan lagi damage-nya. Nah, ini Albert gak sih abis ini? bisa si Albert. Hah? Si Albert kan. Albert gak sih? Ya si Albert boleh karena balik lagi ya shield dari Lutfi dan juga Kelra ini akan menjadi gangguan untuk Eman. Tapi untuk Lord sekarang masih ada Holy Defense. Harusnya masih aman ya, masih bisa ketahan juga. Tapi goldnya terus naik nih. Naik ke 8.000 sekarang. Semakin jauh bahkan dengan adanya keuntungan dari inner turret semuanya mungkin digerogoti atau bahkan nanti base turret. 9.000 atau 10.000. Belum lagi nanti kalau ada freeze minion. Udah pasti development gold dari BTR by Vitality akan ketahan. Oke, stun pastinya mereka hanya di Keyboy berarti ya. Tapi Uvinnya ngebuka loh, dia cari info.
Hylos tetap berani sih memang. Ini Ya lihat-lihatan aja nggak apa-apa sama Lutfi. sama ini Kelra juga bener-bener ngasih space banget sih untuk perhitnya Kairi. Semua fokus ke arah Kelra, Kelranya tantrum di arah belakang. Kairinya bener-bener free hit. Ih serba salah nih, kalau misalkan incer kayak ini, Kelranya yang free hit. Iya, Jadi sama ya aja. targetingnya harus bener-bener hati-hati, nggak boleh sampai salah. Blade of Despair, oke. Itu dia, full damage ya. Habis Malefic langsung Blade of Despair. Wah itulah Kairi. Kalau misalnya dia sedang dominasi, dia adalah orang yang suka banget barang-barang yang mahal. Eksklusif item dari Kairi. Ya, fancy item ya. Salah satunya juga di sini dengan adanya Endless Barrel yang akan membuat Kairi makin survive. Ketika nanti dia priceless, Lambada, maju mundur. Kalau kita ngomongin full HP, ya sekali lagi paling yang bisa menelan semua damage taken ini cuma Finn. Iya dah. Dan Kelra ini bebas banget ya di bawah ya. Iya. Dia show-show, nggak ada masalah. Dia nyari-nyari orang di rumput, masih aman. Banyak waktunya Lim kalau dia Iyalah. dimakan. Makanya. Nah itu Ada kali 2 menit setengah. player goldnya aja, Kelra nomor 2, 9.000. Makanya gapnya udah bener-bener terasa banget, 10.000 gold. Ini gap yang jauh banget. Dan ini bener-bener mencekik BTR by Vitality. Robot merah soal kesulitan untuk mendapatkan window of opportunity-nya, Lim. Iya. Bahkan dari Onyx sekarang 10.000 gold. Di menit ke-12. Iya. Temponya memang agak turun. Tapi ya tetap goldnya Onyx kagak pernah turun. Nah, by slow data push ya. tuh. Onyx kalau udah snowball 10.000 ini sulit banget untuk dibalikin sih. Based on data. Besok data ya, 10.000 ya soalnya ya. Iya. Nah lihat, berdua loh yang maju ini. Mereka pukul berdua. Oh. Based on data malah sebaliknya. Onyx kalau musuhnya 10.000 mereka masih sering banget untuk balikin keadaan. Masalahnya tadi lu lihat Kelranya dari bawah muncul. Lord lagi digebuk kelihatan pasti di scroll. Iya. Itu Keyboy sama Sans maju tetap gak mau dipanis. Tetap gak bisa dipanis lebih tepatnya, Lim. Bukan gak mau kayaknya. Ditunggu aja sekarang mode defensif dulu dari Bigetron. Ah, ini dia nih, mode defensif kita ngomongin Cloud. Masih bisa clear dengan ada Blazing Duet juga. Selama base belum hancur. Oke. Cuma permasalahannya adalah kalau Finn dan Shogunnya tumbang, gak ada frontline untuk BTR by Vitality. Ini yang bakal gampang masuk, itu adalah Lutfi dan juga Kelra. Dan permasalahan selanjutnya B. 11.000 B, itu permasalahannya dulu. Nambah lagi aja nih goldnya nih. 11.000. Ini Oke, tiap rollnya loh. Lihat buset 4.000 bedanya Kairi. Itu Kelra dia. beda Buset. 2.000. udah Magic Blade juga ya. Jadi next bakal ada Rose Gold Meteor. Dan sebenarnya itu untuk Lutfi dia punya chassis Pauldron nanti. Next itemnya Ares Belt dan juga ada dari Steel Lake Plate. Makin susah ya. Makin susah buat Evan juga nih kalau misalkan Wind of Nature sekalipun. Ya. Magic damage dari Sans bakal tetap masuk. Lihat wave yang berbeda. Di depan sana Finn bakal coba untuk menutup jalannya Kelra untuk masuk. Ganas ke arah Bestra tapi lihat. Reset, Di Eman. arah bottom lane Eman. Dibonyokin. Blazing Duel for nothing. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Kali ini mereka harus sadar kalau Eman tidak bisa memberikan damage. Tapi di belakang sana Keyboy. Masuk terlalu dalam. Double knockout dari keluarga oleh Lutfi. Dengan ada buying time yang dikeluarkan dan bakal para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk mempertahankan base turret di arah top lane. Menangkap ke arah Kelra pun gak mampu. Tapi damage dari Sans terlalu besar. Lihat satu semburan maut dari Sans. Seperti baca mantra. Seketika Bigetron by Vitality langsung mundur. Bener embasan jadinya ya. Sementara itu satu hit lagi. Bestara di bagian atas dan Onyx mereka nggak mundur loh. Mereka tahu. Gold menang. Oh, bakal Gold. coba dipaksa Sans. Target utamanya. Tapi nggak berhasil. Mundur dari bawah. Semua jawaban dan bahkan Shogun. Ini membuat satu small mistake. Dan tidak ada jalur untuk pulang. Akhirnya dengan tidak ada Shogun mereka akan berani memakan seorang Finn. Damage dari turret akan mereka tutup. Sedangkan Eman. Blazing Duet with Blink menargetkan ke arah seorang Kairi pun tak mampu. Karena Kairi satu kali dash-nya aja. Seperempat dari Eman lewat. Makanya itu udah sebisa mungkin. Tapi kali ini Wave Minion kembali masuk dari Lihat Onyx. Keyboy di belakang. Magic Sestro mencoba menutup. Fokus ke arah base-nya. Kairi nggak peduli apapun yang terjadi. Dan Onyx memaksa menuju ke game yang ketiga. Tidak ada 2-0. 2-1 untuk siapapun itu. Tidak semudah itu untuk mendapatkan kemenangan dari Onyx. Bigetron mereka ketinggalan hampir 5